Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hikmatu hadiyatu wa samanun ba'dal mi'ah minal hitamil aqariyah. Qala al-imam Ahmad ibn Athaillah asyakan dari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi wa asrari. Maka pengajian malam ini masih meneruskan tentang pengajian dan pembahasan minggu lalu. Masih hikmah seperti minggu lalu. Di dalam kitab kita juz 2 halaman 13. Imam Ahmad ibn Athaillah Asy-Syakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi wa asrarihi. Berkata Imam Ahmad, man abara aitakallama fil ulumil qaum wa afadaha bil muridin min basar yasamihi asman tasbu al-isada. Man abara aitakallama fil ulumil qaum wa afadaha bil muridin bisati insanihi asmanatku is'aku isa'ku. Man abara utawi sababae lamun niku nerangaken aitakallama tegese rasan
Di ulumil kaum dalam pirang-pirang ilmu kaum wa qadalan awan faedah ing ulumil kaum lil muridina kedua kaum muridin min bahasa kisahni bahasa koi Mamasku asmatasku maka tadi menang yasiman alisaku apa oleh jaya Allah. Jadi sebelum membahas pengajian minggu sekarang perlu diketahui pengajian minggu lalu tahaqqaq bi zulmika yumitaka bi alzi tahaqqaq bi alzika yumituka bi qudrati tahaqqaq bi dhu'fika yumituka bi hawlihi wa quwwatihi tahaqqaq bi awsafika yumitaka bi awsafihi tahaqqaq bi zulmika tahaqqaq bi ajzika yumituka bi qudrati tahaqqaq bi dhafika yumituka bi hawli wa quwwati. Maka pengajian minggu lalu tahaqqaq bila mana seorang hamba menyatakan dirinya bi ausofika dengan sifat-sifatnya yumidaka maka Allah kasih kepada seorang hamba tersebut yaitu mauhibah atau bantuan daripada Allah bi ausofihi dan terliputi di dalam diri seorang hamba tersebut sifat-sifat Allah yang menyertainya. Maka pengajian minggu lalu bila mana kita ingin menemukan harta karunia Allah, apa itu harta karunia Allah? Azizan bihi kemuliaan dengan Allah, wa ghaniyan bihi kekayaan dengan Allah. Di mana kita mencari azizan bihi tersebut? Di mana kita mencari ghaniyan bihi tersebut? Di mana kita mencari harta karun yang Allah sembunyikan berupa kemuliaan daripada Allah. Di mana kita mencari harta karun yang Allah sembunyikan berupa ghaniyan bihi yaitu kekayaan dengan Allah. Galilah kehinaan-kehinaan di dalam diri kita. Ketika kita menyatakan diri kita ini hina, mengetahui sifat-sifat diri kita. Apa itu sifat-sifat diri kita? Penuh dengan kekotoran. Apa itu sifat-sifat diri kita? Penuh dengan ketercelaan. Apa itu sifat-sifat diri kita? Penuh dengan kekotoran. Ketika kita menggali kehinaan diri, ketika kita mengorek kehinaan diri, maka kita akan menemukan harta karun di dalamnya, yaitu kemuliaan daripada Allah. Maka bila mana seseorang ingin mencapai tingkat kemuliaan di sisi Allah, tahaqqaq maka nyatakanlah diri kita bi'ausofika dengan sifat-sifat diri kita. Apa itu sifat-sifat diri kita? Yaitu kehinaan. Bila mana seseorang tersebut menggali kehinaan di dalam dirinya, bila mana seseorang tersebut menggali kefakiran di dalam dirinya, dia tahaqqaq menyatakan dirinya itu miskin, tahaqqaq dia menyatakan dirinya itu tidak mampu, menyatakan dirinya itu tidak berdaya, menyatakan dirinya itu kotor, menyatakan dirinya itu hina. Ketika dia menyatakan dirinya hina, ketika dia menyatakan dirinya miskin, maka dia akan menemukan
tampang permata di dalamnya, yaitu kemuliaan daripada Allah, yaitu kemuliaan tinggi dan kekayaan daripada Allah. Kadangkala dalam pengajian hikmah minggu lalu, kenapa kemuliaan tidak pernah datang di dalam kehidupan kita? Karena ego kita terlalu tinggi, merasa kita terlalu tinggi. Alhasil Allah tidak akan meliputi sifatnya di dalam diri kita. Alhasil kita tidak akan menemukan kemuliaan daripada Allah. Baru punya harta dikit sudah sombong, baru bisa ngaji sedikit udah paling bisa, baru bisa sholat malam udah merasa paling baik, baru bisa zikir setiap malam, tadarus Al-Quran 1 juz, sholat tak pernah terlepas, sedekah setiap minggu, sudah merasa bahwa dirinya itu orang yang paling baik. Maka bila mana dia tidak mengorek kehinaan, menggali kehinaan, memacul kehinaan di dalam dirinya, dia tidak akan mendapatkan kemuliaan daripada Allah. Kenapa orang ini tidak pernah datang rezeki yang begitu banyak daripada Allah? Kenapa kita ini hidup selalu miskin, hidup selalu susah, hidup selalu ini? Karena kita selalu merasa kaya, karena kita selalu merasa mampu. Yang kita cari, yang kita tuju, kekayaan. Yang kita cari, yang kita gali, kekayaan. Gak mau kita merasa rendah di hadapan tetangga kita. Kita gak mau merasa rendah di hadapan kawan-kawan kita. Kita gak mau merasa rendah di hadapan musuh-musuh kita. Seolah-olah kita yang paling mampu di antara keluarga kita. Seolah-olah kita yang paling mampu di antara kawan-kawan kita. Maka sifat yang seperti ini adalah sifat orang yang tidak mendapatkan bulian bihi, yaitu kaya dengan Allah. Orang yang seperti itu gak akan didatangkan sama Allah rizki yang begitu banyak. Kalau pengen rizki yang banyak daripada Allah, maka merasalah diri kita miskin, merasalah diri kita itu fakir. Baru punya duit sedikit dulu. Maka pengajian minggu ini, pengajian malam ini, al-hikmatu hadiyatu wa samanun ba'dal minal hikami al-atiyah. Qala Imam Ahmad ibnu Athaillah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi wa asrari. Man abara aita kalama bi ulumil qawm wa aqadaha bil muridin min basatil isanihi asmanasul isan. Man abaro aita kalam, man abaro min bisatil insani asmanasul isan. Barang siapa yang memberikan nasihat dengan memandang kebaikan dirinya, asmanatsu, maka dia akan diam. Ketika ia terjatuh dalam lembah kemaksiatan. Dan barang siapa yang memberikan nasihat karena memandang kebaikan dirinya daripada Allah. Barang siapa yang memberikan nasihat karena memandang kebaikan diri, maka dia akan terdiam.
ketika dia terjatuh ke lembah maksiat. Dan barang siapa yang memberikan nasihat karena memandang kebaikan daripada Allah terhadap dirinya, maka dia tidak akan diam walaupun dia terjatuh dalam kemaksiatan. Maksudnya apa? Di dalam hikmah yang ini mengisyaratkan kepada kedua kelompok manusia di permukaan bumi. Kelompok manusia yang pertama, minan nasma yang zuru ila isanihi ilallahi ta'ala. Sebagian daripada manusia ada yang memandang kebaikannya, dia memandang kepada kebaikan dirinya kepada Allah. Dia menganggap bahwa sholat, ibadah yang dia lakukan, taat yang dia kerjakan, sedekah yang dia keluarkan, itu merupakan perbuatan baiknya kepada Allah. Dia bersedekah, dia menganggap sedekah tersebut adalah perbuatan baiknya kepada Allah. Dia berbuat taat, dia menganggap ketaatannya tersebut adalah perbuatan baiknya terhadap Allah. Dia puasanya tersebut dia menganggap adalah perbuatan baiknya terhadap Allah. Dia memberikan nasihat, memberikan ceramah, dia menganggap nasihat yang diberikannya tersebut lil muridin kepada kaum murid itu merupakan perbuatan baiknya terhadap Allah. Nah, setiap ibadah yang dia lakukan, dia menganggap ibadahnya tersebut merupakan kebaikannya terhadap Allah. Fa iza zakara ibadallah wa al-hukum. Apabila dia mengingatkan kepada hamba-hambanya, apabila dia memberikan nasihat kepada hamba-hambanya, dan dia memberikan nasihat kepada mereka, di anqala lahum ittaqullah wa atii'u ila akhirih. Itu memberikan nasihat kepada hamba-hamba Allah. Dia memberikan mau'izah kepada hamba-hambanya Allah. Dia memberikan ceramah kepada hamba-hambanya Allah. Ketika dia terjatuh ke lembah kemaksiat, asmanatsu, maka dia terdiam. Akhirnya dia tidak memberikan nasihatnya lagi kepadanya. Ketika seseorang yang menganggap akan dirinya bahwa ibadah yang dia kerjakan di hadapan Allah ini merupakan perbuatan baiknya yang dia hadiahkan kepada Allah. Ketika seseorang tersebut menganggap ketaatannya di hadapan Allah merupakan perbuatan baiknya yang dia hadiahkan kepada Allah. Ketika dia mengeluarkan sedekahnya tersebut dia menganggap bahwa ini adalah perbuatan baiknya kepada Allah. Hum ahlul hijab anillahi ta'ala, maka mereka inilah orang-orang yang masih terhalang daripada Allah. Ini orang yang masih terhijab daripada Allah. Jadi jangan disalahartikan. Kadang-kala kita ibadah sama Allah, kita menganggap dan mengiktikadkan di dalam hati kita bahwa ibadah kita ini adalah perbuatan baik kita yang kita hadiahkan untuk Allah. Kita membaca Al-Quran, baca 1 juz, ini adalah perbuatan amal baik kita yang kita hadiahkan kepada Allah. Kita melakukan sholat sunnah, sholat tahajud dan lain-lain, kita menganggap ini adalah perbuatan baik kita yang kita hadiahkan kepada Allah. Ahlul hijab, maka bila mana orang demikian itu merupakan golongan ahlul hijab, orang yang masih terhalang kepada Allah. Dia masih terbimbing daripada Allah.
dia masih terbimbing daripada Allah. Di mana dia terbimbingnya? Karena dia menganggap bahwa ibadah yang dia lakukan itu merupakan perbuatan baiknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah yang dia lakukan itu merupakan ihsanihi ilallah, merupakan perbuatan baiknya, persembahan yang baik kepada Allah. Maka disitulah kelompok ini masih terbimbing daripada Allah. Maka disinilah kelompok ini masih terhalang daripada Allah. Kenapa? Karena dia menganggap ibadah yang tak kunjung henti-henti dia persembahkan kepada Allah. Taat yang dia kerjakan, yang dia henti-henti dia persembahkan kepada Allah. Tobat yang penuh dengan air mata yang dia persembahkan kepada Allah. Ini merupakan perbuatan baiknya, persembahan yang baik kepada Allah. Itulah orang-orang yang terbimbing daripada Allah. Karena dia merasa bahwa ibadah yang dia kerjakan itu adalah perbuatan dirinya. Dia menganggap taat yang dia kerjakan itu merupakan perbuatan dirinya. Dia menganggap ketaatan yang dia persembahkan kepada Allah ini merupakan perbuatan dirinya, perbuatan baiknya yang dipersembahkan kepada Allah. Walaupun demikian, ini orang masih tergolong orang ahlul hijab, orang yang masih terbimbing di hadapan Allah. Kebanyakan orang yang merasa bahwa ibadahnya tersebut adalah perbuatan baiknya yang dia persembahkan kepada Allah, maka orang tersebut ketika dia bisa melakukan ibadah-ibadah dalam pencapaian ibadah, maka dia merasa senang atas ibadahnya. Kebanyakan orang yang punya pencapaian ibadah, ketika dia sudah mencapai ibadah yang begitu luar biasa, dia menganggap bahwa ibadah ini adalah perbuatan dirinya. Pasti orang tersebut merasa senang akan ibadahnya. Dan ketika dia tergelincir dalam kelemahan maksiat, maka dia akan maka dia akan terbiak. Kenapa dia demikian? Karena dia menganggap bahwa ibadah yang dia kerjakan di hadapan Allah adalah perbuatan dirinya, kehendak dirinya, kekuatan dirinya. Ketika demikian, ini dapat melahirkan beraneka macam penyakit-penyakit. Penyakit yang pertama dalam pengajian minggu lalu al-ujbu, akan ujub. Merasa baik di hadapan orang lain, merasa dia ini sudah baik di antara orang-orang yang buruk, karena dia sudah melakukan pencapaian ibadah. Dia sudah sholat 5 waktu, sedekah gua setiap minggu. Akhirnya merasa baik akan dirinya. Kenapa? Karena dia menganggap perbuatan baiknya itu datang daripada dirinya, bukan datang daripada Allah. Inilah kesalahan orang-orang ahlul hijab. Ketika orang dengan amaliyah taat yang dia persembahkan kepada Allah, dia mengiktikadkan di dalam hatinya ini adalah perbuatan baiknya yang dipersembahkan kepada Allah, ini orang masih terhijab. Kenapa? Ketika kita sholat, kita merasa sholat. Ketika kita sedekah, kita merasa yang berbuat sedekah tersebut. Ketika kita beramal, kita yang merasa berbuat amal tersebut. Ketika kita bisa taat kepada Allah, kita merasa kita yang berbuat taat tersebut. Maka sifat merasa kita yang melakukan perkara yang baik tersebut, ini dapat melahirkan keburukan-keburukan yang akan mengotori hati. Apa keburukan yang mengotori hati? Yang pertama adalah al-ujub. Gua bisa sedekah 50.000, orang-orang yang lain bisa sedekah paling 2.000. Mana orang kaya doang, gua miskin dia bisa sedekah 50.000 itu.
Kenapa? Karena ketika dia mengeluarkan sedekah, dia merasa dia yang mengeluarkan sedekah. Dia merasa dia yang melakukan taat. Ketika dia sholat, dia melakukan puasa. Ketika dia zakat, dia melakukan zakat. Ketika dia melakukan membaca Al-Quran, dia merasa membaca Al-Quran tersebut. Nah, itulah yang menyebabkan dia terdinding daripada Allah. Sifat merasa. Lantas gimana? Nanti akan dijelaskan. Kaman amila bi taatillah wa fariha bihi min haitsu naha minhu ilallah. Sama halnya orang yang berbuat taat kepada Allah, dia berbuat taat kepada Allah dan dia bergembira dan bangga atas pencapaian ketaatannya itu. Dari sekira-kira itu merupakan persembahannya kepada Allah. Nah, inilah orang yang terdinding daripada Allah. Anggapan-anggapan seperti tadi, bahwa dia merasa telah melakukan ibadah, dia merasa telah melakukan sholat, dia merasa telah melakukan sedekah, dia merasa telah melakukan zakat, dia merasa telah melakukan ketaatan, dan dia bergembira dan dia bangga dengan itu. Nah, bangga terhadap hal-hal yang tadi itu dapat menimbulkan macam-macam penyakit. Al-ujbu bangga, habis sholat tahajud bangga, habis sholat duha bangga, habis bisa membaca Al-Quran 1 juz bangga. Orang lain gak mampu, gua mampu. Bisa kuat zikir beribu-ribu bangga. Orang lain gak kuat zikir, gua kuat. Seolah-olah itu adalah perbuatan dirinya yang dipersembahkan kepada Allah. Ini Allah sudah dijadikan makhluk oleh dia. Masa Allah dipersembahkan? Allah gak butuh. Allah sudah kita jadikan makhluk pada saat itu pula. Ketika kita beramal baik, kita merasa amal baik ini adalah perbuatan baik kita yang kita persembahkan kepada Allah, maka seketika itu pula Allah jadi makhluk di hadapan kita. Yang mana Allah itu butuh atas perbuatan baik kita, yang mana Allah itu butuh atas ketaatan kita, yang mana Allah itu butuh atas amal kita. Jangan sampai ibadah yang kita kerjakan itu membawa kehancuran atas diri kita, karena kita menjadikan Tuhan kita sebagaimana makhluk di hadapan kita. Kayak kita bangga bisa ngasih duit anak yatim, bangga gak? Bangga bisa membantu orang lain, bangga. Bangga bisa menolong orang lain, bangga. Bangga bisa berbuat baik kepada orang lain, bangga. Kalau orang lain gak jadi masalah, ini masalahnya Tuhan. Tuhan kita jadikan seperti anak yatim, Tuhan kita jadikan seperti orang miskin yang mengharapkan ibadah-ibadah kita. Yang tadi itu dapat menimbulkan suatu penyakit. Penyakit yang kedua adalah penyakit al-idlal. Idlal ini artinya apa? Wa huwa ayyara haqqan lahu indallah azza wa jal. Dia menganggap bahwa dia mempunyai hak di sisi Allah. Karena dia menganggap selama ini banyak berbuat baik,
kepada Allah, selama ini dia menganggap banyak berbuat taat kepada Allah, maka dia menganggap dia punya hak di sisi Allah. Nah, inilah adalah idlal. Ketika orang yang menganggap bahwa ketika berbuat ibadah itu adalah perbuatan dirinya yang dia persembahkannya kepada Allah, ini dapat melahirkan sifat idlal di dalam hati seseorang. Apa itu sifat idlal? Dia merasa mempunyai hak di sisi Allah. Apa mempunyai hak di sisi Allah? Contohnya, apabila dia berdoa, ketika doanya tidak dikabul oleh Allah, dia heran kenapa doanya tidak dikabul. Ini kita banget. Perasaan gue sholat ya nggak pernah putus, ibadah nggak pernah ketinggal, ngaji setiap minggu, sodako kalau setiap hari Jumat di masjid nggak pernah putus. Tapi kok hidup gue begini-begini amat ini. Kok nggak ada perubahan, ibadah mau ibadah udah tapi nggak ada perubahan. Ini namanya idlal. Kita menganggap kita punya hak di sisi Allah atas perbuatan baik yang kita persembahkan di hadapan Allah. Apa perbuatan baik yang kita persembahkan di hadapan Allah? Senantiasa taat, senantiasa membaca Al-Quran, senantiasa sholat tahajud, senantiasa berdoa kepada Allah. Ini pula berbuat baik kepada Allah. Tapi kenapa begini-begini aja ini hidup? Ini namanya idlal, sifat yang buruk. Kenapa kita nggak boleh demikian? Karena kita menyamakan Allah seperti makhluk. Di mana kita menyamakan Allah seperti makhluk? Ketika kita berbuat baik kepada orang lain, kita berbuat baik kepada orang lain tersebut enggak membalas kebaikan kita idlal enggak? Idlal. Kenapa sih gue udah baik banget sama dia? Kalau dia ibaratnya kesusahan gue minjemin duit. Kalau anaknya sakit gue paling pertama ke rumahnya. Giliran gue belangsak aja, buru-buru ngeliat gue, negor gue ini kagak, ya kan? Ini namanya kita merasa punya hak di orang lain. Itu makhluk, ngerti? Kita ibadah udah ya Allah, sholat udah ya Allah, berdoa udah ya Allah, tapi kenapa hidup saya begini-begini aja ya Allah? Ini bilang merasa ibadah kita ini ada hak di sisi Allah. Merasa ketaatan kita ini ada hak di sisi Allah. Yang mana ketika kita beribadah kepada Allah taat inti, Allah mau nggak mau harus memenuhi keinginan kita. Karena kita udah berbuat baik sama Allah. Kenapa Allah nggak baik sama kita? Ini idlal. Jangan samakan Allah seperti Kenapa bisa demikian? Karena dia merasa bahwa ibadah yang dia kerjakan, ketaatan yang dia kerjakan, itu perbuatan dirinya, bukan perbuatan Tuhannya. Dia merasa itu perbuatan dirinya, bukan perbuatan Tuhannya. Sholat, perbuatan dirinya, bukan perbuatan Tuhannya. Sodako, dia beranggapan perbuatan dirinya, bukan perbuatan Tuhannya. Puasa, dia menganggap perbuatan dirinya bukan perbuatan Tuhannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna salata midalatu turfa'u qurusi wala antashaqqa wala wa anta mutarifun bi zambik khairun min anta ya wa anta mudillun bi amalik, kata Nabi. Sholatnya orang yang idlal tadi, sholatnya orang yang idlal tadi tidak diangkat di atas kepalanya. Sungguh bahwa kamu tertawa, tetapi mengakui akan dosa itu lebih baik daripada engkau menangis, tapi engkau merasa berjasa kepada Allah. Ini kata Nabi. Ketika
engkau tertawa akan mengakui suatu dosa, itu lebih baik daripada engkau menangis di sisi Allah tapi engkau merasa mempunyai jasa kepada Allah. Ini kita. Orang yang tertawa akan perbuatan dosanya ini lebih baik ketimbang orang yang nangis di sisi Allah. Dia merasa punya jasa kepada Allah. Kita ini merasa punya jasa sama Allah. Sholat udah ya Allah, mana? Zikiran udah ya Allah, mana? Baca Al-Quran tadarus udah ya Allah, mana ya Allah? Seolah kita punya jasa sama Allah. Ya kan? Allah harus membalas segala sesuatu kebaikan-kebaikan kita. Seolah-olah kita ini mempunyai jasa. Nangis merintih di hadapan Allah, ya Allah, banyak dosa ini ya Allah, setiap hari aku lalai di hadapan Engkau ya Allah, ampun akan dosa-dosaku ya Allah. Mungkin karena dosa begitu banyak, akhirnya Engkau tidak mengabulkan keinginan-keinginan hamba-Mu ini ya Allah. Ini orang yang merasa punya jasa di sisi Allah. Nah, ini berat ini kajian ini. Kenapa sampai demikian? Sungguh bahwa kamu tertawa tetapi mengakui akan dosa itu lebih baik daripada engkau menangis tapi engkau merasa berjasa kepada Allah. Kenapa hal ini ada? Karena ada asal muasalnya. Kita menganggap ibadah itu merupakan kebaikan kita kepada Allah. Kita selalu menganggap ibadah itu merupakan kebaikan kita kepada Allah. Nah, ini orang yang terhijab, yang terhalang, yang terbimbing daripada Allah. Merasa bahwa dia beribadah itu perbuatan baiknya kepada Allah. Dan lagi orang yang beranggapan demikian bahwa ibadahnya itu merupakan kebaikannya kepada Allah. Penyakit yang ditimbulkan, penyakitnya itu adalah al-mannu. Apa itu al-mannu? Kalau idlal itu kepada Allah, kita merasa mempunyai jasa di hadapan Allah. Masih sering anak yatim merasa punya jasa di hadapan Allah. Sholat bisa 5 waktu merasa punya jasa di hadapan Allah. Akhirnya gara-gara cuma sholat 5 waktu permintaan kita banyak sama Allah. Minta hak kita di hadapan Allah. Ibaratnya Allah gua udah kuli 5 waktu sama lu, mana gajinya? Enggak aja ngomong kayak gitu. Tapi tekad hati kita itu menyatakan demikian. Ya kan? Ya Allah, saya udah berbuat baik, udah ngasih anak yatim dan lain-lain, mengharapkan dibalas 10 kali lipat. Merasa dengan memberi orang lain ini perbuatan kita kepada Allah, dan Allah mempunyai hak atas diri kita, dan Allah harus membalas jasa atas kebaikan kita. Inilah Allah kita jadikan makhluk pada saat itu. Ini namanya idlal. Kalau idlal itu kepada Allah. Kalau alman, apa itu alman? Kalau alman itu kepada makhluk Allah. Alman ini memberi seseorang, lalu dalam hatinya merasa bahwa dia berjasa kepada orang itu, dan dia menyebut pemberiannya itu. Nah, ini alman.
Kita mau berbuat baik kepada orang lain. Kita memberi kepada orang lain. Kita merasa kita berjasa kepada orang itu. Ada orang yang berhasil, ada orang yang sukses. Itu dulu gua yang nyekolahin. Kalau gua nggak sekolahin itu nggak bakalan sukses. Ini alman. Masa kita mempunyai jasa di antara makhluk? Kalau nggak ada gua nggak bakalan jadi itu kayak gitu. Dulu pernah lagi sedang belangsak-belangsaknya dia pinjam modal sama gua pinjemin modal sampai dia kaya raya sekarang. Tuh kalau gua pinjemin modal nggak bakalan kaya tuh. Ini namanya alman. Kita merasa perbuatan baik kita ini orang lain mempunyai jasa atas perbuatan baik kita ini. Nanti akan dibahas. Nah itu adalah alman. Kenapa watak itu lahir? Kenapa watak itu lahir di dalam hati dan pikiran kita? Karena sebelumnya dia menganggap bahwa kebaikan yang dia perbuat itu dinisbahkannya kepada dirinya, bukan Allah. Ya kan? Sedangkan kita tidak mempunyai daya bila mana tidak didayakan oleh Allah. Kita tidak mempunyai kekuatan bila mana tidak diberikan kekuatan sama Allah. Kita tidak akan bergerak, tidak akan bila mana tidak digerakkan sama Allah. Maka segala sesuatu yang bergerak dan menyelimuti diri kita dari ujung kaki sampai ujung kepala itu melainkan kuasa dan kehendaknya Allah. Maka secara hakikat kita ini tidak berbuat. Maka secara hakikat yang berbuat adalah Allah. Ketika kita berbuat baik kepada orang lain, Allah sedang berbuat baik melalui diri kita. Bukan kita yang berbuat baik, tapi Allah berbuat baik pada saat itu pula. Ngerti? Ketika kita berbuat baik kepada orang lain, kita merasa mempunyai jasa. Kenapa kita merasa mempunyai jasa? Kenapa watak seperti itu lahir di dalam hati kita? Karena kita merasa perbuatan baik itu adalah perbuatan kita, bukan perbuatan Allah. Kita nisbahkan perbuatan baik itu kepada diri kita, bukan Allah. Dia kaya dulu, gue yang modalin. Udah kaya melupa sama gue. Ini nggak boleh. Ini sifat alman. Nggak boleh seperti itu. Nah itu alman. Jadi almanmu itu bisa menyerang kepada orang kaya. Alman ini bisa menyerang kepada orang yang susah. Alman ini bisa menyerang kepada orang alim. Merasa berjasa. Nah apabila kita bersedekah, kita berbuat baik kepada hamba Allah, tapi ada sifat alman, maka sedekah yang kita keluarkan itu gugur. Bila mana ada sifat alman, kita membantu orang lain, kita merasa kita mempunyai jasa kepada orang lain. Kita memberikan uang kepada orang lain, kita merasa kita mempunyai jasa kepada orang lain. Maka bila mana ada sifat almanmu di dalam diri kita, maka gugur sedekah kita. Karena kita menghilangkan jasa Allah, kita menghilangkan perbuatan Allah yang menghendaki, yang menyelimuti atas diri. La tubtilu sodakotikum bil manni. Jangan kau batalkan, kata Allah dalam firman-Nya. Jangan kau batalkan, kata Allah. Jangan kau batalkan pahala sedekah kamu dengan menyebut-nyebut pemberian itu. Jangan dibatalkan. Jadi kelompok manusia yang pertama adalah orang yang memandang ibadahnya itu sesuatu kebaikan yang dia persembahkan kepada Allah. Dan ini kelompok orang yang masih terhalang daripada Allah. Dan kelompok ini mudah terserang penyakit-penyakit yang jahat.
Apa penyakit-penyakit yang jahat? Al-ujubu, idlal, al-mannu, dan lain-lain. Mudah ini kelompok yang pertama. Yang menganggap perbuatannya itu adalah perbuatan diri, bukan perbuatan Tuhan. Maka ketika orang tersebut mengakui bahwa perbuatan itu adalah perbuatan Tuhannya, ketika dia membantu Allah, bukan dia yang membantu, Allah yang membantu. Ketika dia menolong orang lain, dia nggak merasa mempunyai jasa kepada orang lain. Bukan aku yang menolong, tapi Allah yang menolong. Dengan kehendaknya melalui diriku. Inilah orang-orang yang bijaksana. Susah yang kayak begini. Tapi bila mana tidak seperti itu, kita rawan terkena penyakit. Wa minan nasi ma yanzuru ila ihsan Nah, ini kelompok yang kedua. Ini maksudnya. Kelompok yang kedua ini orang-orang yang memandang kebaikan Allah kepada dirinya. Wa yashhadu tasyrifal haqbihi, dan dia menyaksikan perlakuan Allah padanya. Dia beribadah, dia melakukan suatu ketaatan kepada Allah, sholat contohnya. Ya, bukan dengan sholat itu dia bergembira. Bukan dengan sholat ini dia bergembira ketika dia sedang sholat. Dia menganggap sholat itu merupakan kebaikannya kepada Allah. Dia bukan menganggap sholatnya itu merupakan kebaikannya kepada Allah. Bukan menganggap demikian sama kayak tadi. Tapi dia menganggap bahwa sholatnya itu merupakan kebaikan Allah kepada dirinya. Ada kayak gini. Nah, inilah yang benar yang dimaksud daripada hikmah yang ini. Dia menganggap ibadah yang dia kerjakan, ketaatan yang dia lakukan, sedekah yang dia kerjakan merupakan kebaikan Allah kepada dirinya. Bila mana Allah tidak baik atas dirinya, niscaya dia tidak akan bisa mengeluarkan sedekah. Bila mana Allah tidak baik atas dirinya, niscaya dia tidak akan bisa melakukan sholat. Bila mana Allah tidak baik atas dirinya, dia tidak akan bisa melakukan sebuah ketaatan. Maka ketika dia melakukan sebuah ketaatan yang dia syukur, yang dia pandang, dan yang dia lihat adalah kebaikan Allah kepada dirinya. Kalau Allah tidak baik kepada dirinya, niscaya dia tidak akan bisa sholat. Kalau kita kebalik, ini perbuatan baik kita. Jangan dibalik. Kalau tadi sholat merasa berbuat baik kepada Allah, kalau tadi kan merasa yang pertama itu, golongan yang pertama itu, ahlul hijab itu, orang yang masih tertinding itu, kalau dia sholat, dia merasa perbuatan baik kepada Allah. Sholatnya itu adalah perbuatan baiknya kepada Allah. Maka diganti bahwa aku sholat ini adalah bukti kebaikan Allah kepadaku. Besok begitu sholatnya. Sedekah yang gua kerjakan ini, yang gua keluarkan ini adalah bukti kebaikan Allah kepadaku. Aku bisa mengeluarkan sedekah, ini adalah bukti bahwa Allah baik kepadaku. Sampai di sini, Pak. Jadi dia nggak merasa dia yang mengeluarkan. Kalau Allah tidak berbuat baik atas dirinya, dia tidak akan bisa mengeluarkan sedekah. Kalau Allah tidak berbuat baik kepadaku, aku tidak akan bisa sholat. Ngerti? Kalau Allah tidak berbuat baik kepadaku, aku tidak akan mampu membaca Al-Quran 1 juz. Kalau Allah tidak berbuat baik kepadaku, aku tidak akan kuat untuk berzikir semalaman. Kalau Allah tidak berbuat baik kepada diriku, aku tidak akan bisa untuk datang ke majelis ilmu. Ini bukti aku bisa datang ke majelis ilmu. Ini bukti bahwa Allah baik kepada aku. Aku bisa sholat, ini adalah bukti bahwa Allah baik terhadapku. Jadi bukan kita yang sholat, karena Allah beri kebaikan kepada diri kita, akhirnya kita bisa sholat.
Bukan kita yang mengeluarkan sedekah, karena Allah baik kepada kita, akhirnya kita bisa mengeluarkan sedekah. Yang berjasa itu adalah Allah, bukan diri. Jadi dia sholat, dia puasa, dia zikir, dia ngaji, dia bangga. Yang dia banggakan itu apa? Kebaikan Allah kepada dirinya. Itu nggak jadi masalah kalau bangga dirinya. Inilah yang kita maksud. Ini yang mesti kita kehendaki dalam setiap amal. Kita disuruh bangga dengan ibadah. Kita disuruh bergembira dengan ibadah. Kita harus syukur dengan ibadah. Tapi yang kita pandang, yang kita syukur itu adalah taufik hidayah Allah yang diberikan kepada kita. Bukan ibadah kita yang kita kerjakan sendiri. Kalau nggak ada taufik, kalau nggak ada hidayah, niscaya aku tidak akan bisa ibadah. Kalau nggak ada taufik daripada Allah, kalau nggak ada kebaikan daripada Allah, aku tidak akan bisa mengeluarkan sedekah. Kita senang bisa sholat, senangnya karena Allah berbuat baik kepada aku, sehingga aku bisa sholat. Nah, jadi dari Allah itu yang kita banggakan dari Allah, bukan yang dari diri kita. Ini harus menghilangkan makhluk di dalam ibadahnya. Sebagian manusia itu ada orang yang memandang kepada kebaikan Allah terhadap dirinya. Sebagian kelompok manusia ada orang yang memandang kebaikan Allah terhadap dirinya. Dia menyaksikan perlakuan Allah kepada dirinya. Inilah orang-orang yang telah tidak terhenti. Dia menyaksikan perlakuan Allah. Dia menyaksikan segala sesuatunya. Jadi sholatnya itu minallah. Dia melakukan sholat, maka sholatnya itu minallah. Ini datang dari Allah. Ini bisa bergerak, ini bisa bergerik billah dengan Allah dan lillah untuk Allah. Fa idza dzakara ibadallah wa wa'allahum summa fi masyiatin la yasqutu 'alaihi tazkir wa waj'al bi annahu la yara bi nafsihi insana. Apabila orang ini, kelompok yang kedua, kelompok yang memandang kebaikan Allah kepada dirinya, apabila dia memberikan nasihat kepada hamba-hambanya Allah, memberikan ceramah kepada hamba Allah, lalu satu ketika dia terjatuh kepada maksiat, dia tidak akan diam, dia tidak akan berhenti memberikan tausiah dan nasihat tersebut. Kenapa? Karena dia tidak melihat bagi dirinya sesuatu melainkan kebaikan Allah. Kelompok yang memandang Allah kepada dirinya, apabila dia memberikan nasihat kepada hamba Allah, dia memberikan ceramah kepada hamba-hambanya Allah, lalu satu ketika dia terjatuh ke lembah maksiat, maka dia berbuat maksiat, dia tidak akan diam, dia tidak akan berhenti memberikan nasihat dan tausiah tersebut. Itu karena dia tidak melihat bagi dirinya sesuatu kebaikan kecuali kebaikan Tuhannya. Ngerti? Ini. Lalu dia tetap memberikan nasihat kepada orang. Satu ketika dia jatuh dalam maksiat, tidak membuat dirinya malu untuk meneruskan nasihatnya itu, karena dia tidak melihat dirinya yang berbuat baik. Karena yang berbuat baik dia nggak melihat diri.
yang berbuat baik itu adalah Allah. Dan dipakai yang ini. Ini hukum ahli ma'rifat, orang-orang yang ahli ma'rifat gitu. Ngerti? Maka dinamakan ini wahum ahlul fathi wal ma'rifati billah. Dan ini yang disebut dengan ahlul fathah wal ma'rifat. Yang pertama tadi adalah ahlul hijab, orang yang masih terhalang. Yang kedua ini adalah orang yang terbuka, tidak tertutup daripada Allah. Jadi orang-orang yang sudah ahlul fathah, ketika dia berbuat, kalau di analogikan seperti memberikan nasihat, misalkan dia sering ibadah, senantiasa beribadah, tak pernah henti dia beribadah. Ketika dengan ibadahnya itu, pada suatu ketika, pada suatu hari Allah menakdirkannya, dia terjatuh ke lembah maksiat. Akhirnya yang tadinya dia rajin ibadah, akhirnya dia berbuat satu maksiat. Maka orang-orang yang sudah terbuka, orang-orang yang sudah tidak terhalang oleh Allah, maka dia tetap melakukan ibadah. Maka dia tetap tak berhenti untuk berbuat ibadah, walaupun dia maksiat kadang-kala, maksiat kadang-kala, maksiat kadang-kala. Bila mana Allah menakdirkan dia masih tidak menghentikan dirinya. Kenapa bisa begitu? Karena dia menganggap ibadah yang lalu itu bukan perbuatan dirinya, tapi perbuatan Tuhan. Dia tidak melihat kebaikan dirinya atas ibadah-ibadah yang telah dia kerjakan. Kalau kita malu, ya kan? Kalau kita ini malu, lagi rajin-rajinnya hijrah, lagi rajin-rajinnya sholat, zikir segala macam, diajak teman maksiat, malu besok masjid lagi, ya kan? Malu besok ngaji lagi, malu besok ibadah lagi. Kenapa? Karena yang kita sebut kemarin itu perbuatan baik diri kita kepada Allah. Kalau misalkan yang kita sebut, yang kita pandang itu adalah perbuatan Allah dan kebaikan Allah, dan dia tidak melihat kebaikan dirinya di situ, maka dia tetap melakukan ibadah. Walaupun ini nggak boleh ditolak, ini cuma dijadikan konotasi aja supaya sampai cara berpikir kita ke arah sana. Cuma untuk menyampaikan suatu konsep pemahaman aja, bukan harus dipraktekkan, ngerti? Nah, hukum maksiat ibadah kalau dia maksiat besok ibadah. Dan begitu lah, nggak boleh. Nggak salah tafsir itu, salah tafsir, nggak boleh kayak gitu. Jadi untuk menyampaikan pemahaman kita aja, bahwa orang yang tidak merasa dia berbuat baik, maka ketika dia tidak berbuat baik, dia tidak malu. Ngerti? Orang yang merasa bahwa dia yang berbuat baik, ketika dia berbuat buruk, dia malu. Itu konotasinya seperti itu. Karena orang yang merasa bahwa dirinya tidak berbuat baik, ketika dia tidak berbuat baik, dia tidak malu. Ngerti? Tapi orang yang merasa bahwa dirinya berbuat baik, ketika dia berbuat buruk, dia pasti malu. Emang dasarnya orangnya hitam, ya kan? Emang dasar orangnya hitam, jelek, ya kan? Ketika dikatakan jelek, ya dia tidak malu. Emang merasa dia jelek. Yang malu itu apa? Orang yang merasa putih padahal dirinya jelek. Orang yang merasa ganteng bahwa dirinya itu jelek, dikatain jelek, marah. Tapi merasa ganteng. Coba kalau merasa jelek, marah nggak? Ya ngomong aja. Ibaratnya seperti itu. Jadi orang-orang yang sudah tidak terbimbing sama Allah, dia tidak melihat perbuatan baiknya di dalam ibadah. Yang dia lihat itu adalah bukti kebaikan Allah terhadap dirinya. Sampai di sini paham?
Jadi artinya bila kita sholat, bila kita sodako, bila kita berinfak, anggap itu kebaikan Allah kepada diri kita, sehingga kita bisa melakukannya itu karena kebaikan Allah. Jangan dibalik. Aku sholat, merasa aku yang berbuat baik kepada Allah. Ini tidak boleh. Gua sholat, merasa perbuatan sholat ini adalah perbuatan baik gua terhadap Allah. Ini tidak boleh. Gua bisa sholat, ini adalah perbuatan baik Allah kepada diri gua. Bisa gua sholat ini bukti bahwa Allah itu baik atas diri gua. Kalau Allah nggak baik atas diri gua, niscaya gua udah minum minuman keras. Niscaya gua udah menjadi ahli maksiat. Niscaya gue itu menjadi orang yang buruk. Kenapa gue tidak menjadi orang yang buruk? Ini adalah bukti kebaikan Allah terhadap diri gue. Jadi karena ikhtiar kita bisa. Ikhtiar kita nggak ada. Jadi sifat merasa di dalam diri kita itu sirna dan luntur. Sampai di sini paham? Oh, besok sodako aja. Bukan gua yang mengeluarkan sodako. Ini bukti perbuatan baik Allah terhadap kita. Besok sholat, yang bangga atas sholatnya, ya kan? Bangga atas sholat. Ada orang ngomong bangga apa enggak? Sholat Jumat, ada orang yang enggak sholat Jumat, kenapa? Kayak gua nih, ibadah kayak gitu. Sholat maghrib masjid kosong, udah kemana ya orang? Iya kan? Bukan bersyukur, ya kan? Lu dikasih kebaikan sama Allah sehingga bisa datang ke mas. Orang lain tidak dikasih kebaikan sama Allah, akhirnya nggak bisa ke mas. Gitu. Allahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan?